Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya mahasiswa sastra Indonesia dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan surat. Langkah-langkah pembuatan surat terdapat 6 poin. Yang pertama adalah pengonsepan surat, yang kedua persetujuan atasan, yang ketiga pengetikan, yang keempat penandatanganan surat, yang kelima pengesahan surat, dan yang terakhir adalah pengiriman surat. Terkait yang pertama, pengonsepan surat, sebelum kita membuat surat, kita harus tahu lebih dahulu konsep seperti apa yang diinginkan oleh pimpinan atau atasan kita. Nah, konsep surat atau draft itu dibuat oleh sekretaris atau bagian tata usaha berdasarkan ide dari pimpinan atau dari kepala bagian atau seksi. Dan biasanya di sini terdapat dua jenis konsep surat. Yang pertama, jika konsep surat tersebut itu rahasia, maka biasanya surat diketik oleh pimpinan, oleh seorang pimpinan. Dan jika konsep tersebut adalah surat biasa atau penting, maka biasanya diketik oleh seorang sekretaris. Yang kedua, yakni persetujuan surat. Jika konsep surat dibuat oleh konseptor atau bawahan atau sekretaris, maka konsep tersebut harus mendapat persetujuan dari pimpinan atau atasan terlebih dahulu. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memeriksa apakah konsep surat tersebut sudah sesuai atau perlu diperbaiki atau dikoreksi. Jika sudah di ACC atau mendapatkan persetujuan, maka surat tersebut bisa dilanjutkan prosesnya. Dan yang ketiga adalah pengetikan. Setelah konsep surat mendapatkan persetujuan dari pimpinan, selanjutnya konsep surat dapat diserahkan kepada jurutik atau sekretaris atau bawahan untuk diketik dengan rapi dalam kop surat. Dan setelah selesai itu semua, maka surat tersebut perlu di-print atau dicetak maksudnya. Yang kelima, selanjutnya yakni penandatanganan surat. Setelah surat selesai diketik dengan rapi, surat diserahkan kepada pimpinan atau atasan atau pejabat yang berwenang atau yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Selanjutnya, setelah hal tersebut dilakukan, selanjutnya surat diserahkan ke unit tata usaha. Setelah surat tersebut mendapatkan tanda tangan oleh penanggung jawab atau oleh pimpinan atau oleh atasan dan diberi nomor surat, selanjutnya surat tersebut diberi cap dinas atau stempel sebagai tanda sahnya surat. Dan cara memberi cap dinas atau stempel tersebut itu terletak di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit dari tanda tangan tersebut. Dan selanjutnya yakni terkait tentang pengiriman surat. Pengiriman surat itu biasanya terdapat 4 cara. Yang pertama melalui kurir, yang kedua melalui pos, yang ketiga perusahaan jasa pengiriman, dan yang keempat melalui faksimiler juga melalui internet atau bisa disebut dengan email. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.